Hai Smoothie Girl, welcome back to my channel, welcome back to Tuesday Journey. Look at this. Ini gua lagi mau breakfast di Hotel Mulia Senayan. Ini pastry-nya sih menarik banget sih. And then ini ada apa? Jadi ini ada sweet muesli atau plain muesli. Wow, ada oatmeal, croissant, Dennis, pancake daging. Dan kita keliling lagi. Gila, ini ramai banget sih. Ada salad bar. Ini ada Japanese. Ini ada Japanese session sashimi. And then ini apa yang ada namanya? Oh, suki. Ada suki. Ini yang bening, sup yang bening. And then what is this? Ini Japanese section masih. Tuh. Masih sushi-sushian. Ini drink stationnya. Ada coffee. Ini antri. Ini dimsum, nasi goreng. Dia ramai banget. Oh, ada lontong sayur. Ada gorengan, bubur ayam. Beef bacon sausage, baked bean, hash brown, mashed potato, omelette extension. Oke deh, kayaknya makanannya segitu aja. Gue belum lihat dessert yang di showcase ya. Jadi dessertnya itu kebanyakan dia cuma di situ doang tuh, di ujung tadi. Oke deh, aku ambil dulu guys. Tada, this is it. Ini kayaknya udah like 80% ya. Gua ambil semua makanannya. Ntar kita lihat ya. Kita akan review satu-satu guys, karena ini gila, ini tuh rame banget, bener-bener rame banget tuh. Penuh karena ini high season ya, benar-benar high season tuh. Gila, ini penuh banget. Let's we try. Oke guys, jadi ini dia makanannya udah semua. Sekarang kita mau cobain. Gila, ini gue bingung banget mau makan yang mana dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Oke, kayaknya gue akan coba jus sehat dulu. Ini adalah tadi sempat gue shoot ya. Ini ada pakcoy, pineapple, sama jahe. Katanya enak, cuman karena sayur-sayuran jadi gue ambilnya cuma setengah. Cobain. Sebenarnya enak, sayurnya nggak berasa loh, cuman memang nggak manis. Dan ini adalah fresh orange, benar-benar nggak pakai gula, oke? Ini benar-benar fresh orange, masih ada pahit-pahitnya, masih ada kulit-kulit jeruk kayak gitu, itu enak banget sih. Gua mau coba mungkin yang ringan dulu ya. Gua akan coba dimsum. Nah, ini ada siomay ayam dan juga bakpao. Bakpaonya gue cuma ambil satu, tapi bakpaonya lumayan tuh. Gila. Kita
akan coba siomay ayamnya dulu. Cuman ya memang kalau kalian emang nggak mau effort, kayaknya emang it's better untuk cobain staycation di Mulia Senayan ini pada saat peak season sih, jangan high season. Ini benar-benar crowded banget dan mbak-mbaknya atau staffnya juga mesti motang-panting ke sana. Jadi mungkin kalian akan ngerasain kok pelayanannya begini gitu loh. Tapi memang karena memang full banget, bahkan mejanya full, dan ini sarapannya pun dijamin. Lo mau pilih jam berapa? Jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, atau jam 9 sampai jam 10. Jadi nggak bebas kayak hari biasanya. Ini gua kasih saus sambal ya. Cobain. Jamurnya lumayan banyak nih. Dagingnya lumayan banyak. Ya ini standar hotel bintang 5 lah. Nah, karena makanannya banyak dan ini ramai banget, jadi gue cepet aja ya. Ini bakponya kita buka, isinya apa. Nah, ini kalian yang tahu duluan nih, gue nggak tahu nih isinya apa nih. Isinya kacang hijau, oke. Ini isi kacang hijau, kita cobain. Gue tadi agak ragu. Ini tuh kacang hijau atau kayak slice rikaya gitu, soalnya kacang hijaunya isinya tuh agak butak gitu kan. Tapi ini bener kacang hijau. Cuman emang gue nggak gitu suka bakpao ya, gue nggak suka yang tepung-tepung gitu. Cuman ini kulitnya tuh nggak kering, maksudnya bannya ini nggak kering. Kacang hijaunya juga nggak terlalu manis dan juga dia udah nggak ada bau binnya. Gimana sih? Nggak ada bau bijinya gitu loh. Jadi menurut gue oke sih. Cuman emang gue nggak favorit makan bakpao aja sih. Kalau gue lebih prefer siomaynya sih untuk dimsum. Next kita lanjut, ini untuk dessert ya. Ini mungkin gue oper dulu. Kita lanjut ke main course. Nih, ini gue ada cobain juga beberapa. Nasi goreng, mie goreng, ada beef bacon sama beef sausage juga. Yang gue ambil terpisah dengan omelet. Seperti biasa kalau gue selalu bilang ya, kalau kita mau nge-review di hotel, omelet itu emang harus diambil supaya lu tahu dia cara masak telurnya itu bener atau enggak. Kering di luar dan juga creamy di dalamnya. Nah ini bentuknya, shape-nya menurut gue perfect banget. Nah sekarang kita akan buka untuk lihat kecreamiannya. Ini sengaja nih gue buka. Tuh masih agak basah-basah ya. Tuh. Nah menurut gue ini oke sih, ini perfect sih. Tinggal kita lihat, kita mau coba creamy-nya. Karena kalau omelet itu sebenarnya harusnya ada susunya ya. Jadi itu yang bikin dia creamy. Let's we try. Dan dia dagingnya banyak nih. Ada smoked beef, ada jamur. Kejunya gue nggak tahu tadi, tapi ini nggak berasa kejunya guys. Enak, cuman menurut gue masih bisa dibikin lebih creamy. Cuman itu mungkin kayaknya by request ya. Karena nggak semua orang suka creamy kan, mie-nya. Surprisingly gue jarang banget makan mie di menu breakfast, tapi ini smoky-nya berasa, ini enak mie-nya. Sekarang gue akan coba beef bacon-nya. Beef baconnya crunchy. Cuman menurut gua depend lagi dari selera ya. Ada yang memang suka crunchy tapi kering kan, tapi ada juga yang suka basah. Nah ini gua cobain pakai nasi gorengnya. Nasi gorengnya B aja. Kalau gue lebih suka mie-nya sih.
Mie-nya smoky. Sosisnya juga enak, smoky, dan juga daging sapinya berasa. Tapi menurut gua, dari semua yang ada di piring ini, favorit gua adalah mie-nya. Karena jarang banget breakfast hotel yang bisa nyediain mie yang enak. Lanjut. Next gua mau cobain kayak bakso-baksoan, kuah kaldu atau suki. Ini ada bawang gorengnya di atas. Ya gue ada kasih cabai rawit, terus ini ada udang, ada beef, banyak sih. Shabu lah, ini shabu, mini shabu. Gue mau cobain ini dulu, takutnya dia ngembang guys. Oke. Gue cobain kuahnya dulu ya. Bentar ya, aku ambil yang paling dalam. Kuahnya enak. Cuman sorry banget. Gue pernah merasakan kuah bakso atau kuah kaldu sapi yang dibikin kayak begini. Emang dia nggak ada sapi, nggak ada udangnya yang di sebelah ya. Itu Hotel Bintang 5 juga. Gue pernah review juga, cuman kayaknya nggak etis ya kalau gue sebutin. Nanti kalian bisa scroll video gue dan cari di situ review breakfast Hotel Bintang 5 juga. Dan di situ bakso di breakfast Hotel Bintang 5 yang the best menurut gue. Nah ini kuahnya tuh kurang matah gitu. Jadi kuahnya light. Jadi kembali lagi ya, bukan menjelekkan, tapi ini sebalik lagi ke selera. Kalau ini tuh kuahnya tuh kayak menurut gue tuh nanggung gitu. Kuah sapinya nggak kental. Jadi kaldunya tuh in the middle gitu loh, nggak yang rich rasanya. Tapi kita coba isinya ya. Siapa tahu karena isinya banyak, dia ada udang tuh, udangnya gede banget tuh. Gila tuh. Udangnya ini gede banget sih, ini jarang banget. Jarang banget ada di hotel udang segede itu ya. Maksudnya di suki. Biasanya ada di all you can eat kalau lu misalkan barbecue gitu-gitu ada. Nah sekarang kita cobain mie sama beefnya, beef slice-nya juga gede tuh. Tuh, gede kan? Tuh. Cobain. Beefnya sih enak banget sih. Beefnya tuh tebel. Tebel tapi nggak alot, jadi dia ngerebusnya itu benar-benar pas banget. Sayang cuma dikasih satu, tapi lu boleh minta nambah ya guys, lu boleh minta nambah, cuma lu mesti request lu mau apa, banyakan udangnya, banyakan beefnya, atau banyakan apa. Ini gue nggak sama sekali nggak request, gue cuma minta satu portion aja, jadi ini the real portion yang dia kasih, jadi nggak ada tambahan apa-apa, maksudnya gue nggak ada minta ekstra apa. Sekarang kita cobain udangnya. Sekarang kita cobain bakso sapi. Bakso sapinya juga berasa banget, daging sapinya enak. Nasi ikannya juga enak, nggak ada bau amis-amisnya sama sekali. Dan menurut gua ini di saat kondisi sekarang hujan terus ini ngebantu banget, jadi di sini tuh hangat banget. Oke deh, gua lanjut dulu. Oke, kayaknya gua rasa makanannya cukup ya guys. Sekarang kita mau beralih ke dessert. Gua pertama ke nanas dulu. Ini kayaknya gua ke buah dulu. Gua oper aja biar dia thank you.
Nah, itu tadi adalah salah satu contoh staffnya. Jadi staffnya tuh ya udah cepet gitu karena ya memang rame banget guys. Jadi ini gue ambil dessertnya itu ada hampir semua jenis ya. Ada buahnya ada macam-macam. Cuman gue cuma ngambil, ada pepaya juga. Cuman gue nggak makan pepaya, jadi cuma ambil nanas sama melon. Ada pastry dan juga roti. Lalu ada buah kayak ini semacam kayak buah kaleng. Tapi di sini ada watermelonnya. Lalu dia ada sediain yogurt dan juga tadi gua pesen coffee seperti biasa. Kita nggak tahu nih coffee-nya dia pakai apa. Biasa gua pakai brown sugar. Jadi biasa kalau racikan gua kan pakai brown sugar 2, tapi ini gua coba 1 dulu karena gua nggak tahu se-strong apa kopinya. Dan gue tidak melihat di sini ada logo-logo salah satu coffee, either Nespresso, Illy, atau apa ya, dia pakai apa, gue nggak tahu gitu. Kita coba, aduh. Sambil nunggu kita langsung makan ini aja ya guys, buah dulu ya, sambil dia nunggu larut. Kita cobain. Nah, pertama yang gue notice adalah ini ada semangka kuning ya. Ini masih ada bijinya, ini semangka kuning. Cobain. Manis. Makanya manis. Mana? Aham. Nggak nahan banget. Atau kayaknya karena gue habis makan semangka sih. Nah, untuk kopinya itu gue pakai 1 brown sugar aja. Menurut gue ini udah manis. Gue nggak tahu apakah tadi pada saat buat itu mungkin dia udah dikasih 1 white sugar kali ya. Cuman gue nggak tahu. Tapi ini udah manis. Jadi kopinya nggak gitu strong. Oke aja sih. Next ke melon. Sebenarnya kalau buah itu rasanya sama, kita nggak perlu review apa-apa. Cuman cara mereka pilih buahnya aja, apakah mereka pilihnya memang kualitasnya itu bagus. Kalau nanas tuh manis, tapi kan balik lagi ke selera, ada yang suka asam. Lalu yang kedua ada cara potongnya, apakah potongnya bersih atau enggak. Sebenarnya kalau gua sih nge-reviewnya cuma gitu doang ya. Melonnya motongnya bagus, jadi bawahnya ini nggak ada yang keras. Kalau buat gua suka. Cuma nanasnya aja menurut gua yang asem banget, dan kadang-kadang ada beberapa yang masih ada hitam-hitamnya, masih ada matanya, which is menurut gue itu bikin gatel sih. Next, dari yang buah-buahan yang asem dan juga manis, ini ada buah juga yang semuanya manis. Ini ada jeruk di sini, ada melon juga. Gue makan yang nggak ada aja ya, jeruk sama semangka merah. Tuh, kita cobain jeruknya. Ada strawberry. Kalau ini ya karena buah kaleng ya udah manis aja gitu rasanya. Next. Kayak ini gue gak perlu review ya guys, di supermarket banyak. Terakhir aja, karena biar gue juga bisa punya waktu sama keluarga gue. Jadi ini pastry dan ada sweet muesli. Jadi ini gue pertama kalinya makan muesli. Jadi ini kayak semacam sereal gitu. Tapi dia tuh jenisnya tuh macam-macam gitu, biji-bijiannya tuh macam-macam gitu. Dan gue nggak tahu sih isinya apa aja. Ada yang panjang, ada yang pendek.
Kita cobain. Jadi ada buah keringnya, terus ada oatmealnya. Oke sih, cuman oke-nya makanan sehat ya udah oke aja gitu. Gua kalau ada makanan lain yang lebih enak kayak sereal Coco Crunch pakai susu gitu, gue lebih milih Coco Crunch pakai susu. Next yang basic ya, kita makan croissant. Ini butter croissant, jadi basic banget. Kita judge dulu dari depannya ya. Kalau gua prefer adalah croissant itu, kalau menurut gua yang enak adalah luarnya garing, dalamnya itu masih moist dan berongga-rongganya itu banyak ya. Kita cobain dulu ya. Kalau dari tampakannya kayaknya ini kurang atau B aja. Dan untuk ukuran bintang 5 gua menemukan ada yang lebih enak. Tapi kita coba, ini kan cuman judge gua doang nih. Tapi kan ada pepatah yang bilang don't judge the book by the cover, ya kan? Kita cobain. Bener kan? Jadi butternya berasa, ada kayak wangi milky-nya gitu mungkin dari butternya ya. Cuman sayang banget keluarnya itu nggak crispy. Jadi kalau kalian dengar biasa kalau gua gigit itu kan ada bunyinya kres gitu. Nah ini tuh sama sekali nggak ada. Nggak ada bunyinya sama sekali, tapi rasanya enak. Cuman kurang teksturnya aja sih menurut gua. Mungkin kalau pakai kopi nanti enak. Next ke, by the way, kalian kan tahu ya favorit gue di croissant yang gue bilang croissant terenak yang pernah gue coba itu ada di sini. Nah ini agak jauh banget sih, tapi ya beda ya. Ini kan all you can eat, dia masaknya banyak, sedangkan di situ memang khusus pastry. Ini almond donut ya. Kita lihat apakah semoist. Kita cobain. Kalian lihat. Gimana menurut kalian? Gimana teksturnya? Mungkin bener ya, sorry banget. Cuman donat ini juga sama. Gue bahkan pernah menemukan donat yang lebih enak dan adonannya tuh lebih kayak donat kentang gitu ya. Di hotel, bahkan itu hotel bintang 3 atau bintang 5. Nanti kalian bisa kalian bisa scroll breakfast hotel gue dan belum lama kok. Jadi masih mungkin nggak nyampe 6 bulan yang lalu itu juga sama donatnya. Sorry tuh saya adonan donatnya tuh jauh lebih enak dibandingin ini. Sorry banget, cuman sekali lagi ya disclaimer ya, ini mungkin karena dia juga rame banget. Jadi masaknya itu dalam quantity itu yang banyak banget. Dan balik lagi ada loh orang yang memang suka donatnya itu adalah donat yang adonannya berat, adonannya tuh bikin kenyang gitu. Sedangkan kalau donat kentang yang kayak kapas gitu, itu kan lembut banget. Jadi banyak orang bilang nggak kenyang, nggak enak gitu, ngerti nggak? Jadi kembali lagi ke selera ya guys. Ini kalau gua udah jelasin ya, kalau gua sukanya itu croissant yang kayak gimana. Kalau donat gua sukanya yang moist, yang kayak kapas yang lembut. Oke? Next. Ini the first time gua ketemu di hotel pastry leci atau longan nih, gue nggak tahu ya. Gue baru tahu ini nih, kita cobain ya. Tapi gue rasa adonan pastry-nya akan sama dengan si adonan croissant-nya, tinggal cocok atau nggak dengan buah. Longan, kelengkeng guys. Cocok aja sih, kayak manis aja gitu. Ini biasanya peach ya. Ini biasanya isinya tuh peach sama strawberry atau sama buah lainnya tuh. Tapi ini di sini dia cuma dikasih satu buah doang. Jadi ada yang peach doang, ada yang strawberry doang. Tadi kalian bisa lihat pas gua shoot ya. Cobain.
Lebih enak yang longan sih, karena lebih manis. Gua minum dulu. The last one, ini adalah waffle, nih, pakai maple syrup. Kita cobain. Kenyang guys, kenyang lah, banyak. Waffle-nya enak. Walaupun ini gue yakin kalau panas itu nih lebih enak lagi. Tapi so far dari sepiring ini, favorit gue adalah yang waffle. Jadi adonannya lembut dan juga maple sirupnya juga nggak sakit di tenggorokan. Cuman memang kurang panas aja. Tapi kan salah gue, itu bukan salah di sini karena gue ngambil terus gue diemin di meja agak lama. Oke? Jadi itu dia. Semua yang ada di masing-masing piring, gue udah kasih ke kalian kira-kira yang mana favorit gue menurut versi dan selera gue ya. Jadi balik lagi ke kalian, worth it atau enggak, silahkan di komen dengan review hotel gue. Makanannya seperti ini, kamarnya seperti ini. Kalau worth it silahkan datang ke sini dan cobain experience-nya. Sayang banget gue nggak bisa nyobain fasilitasnya ya karena hujan terus, gue nggak bisa berenang. Dan memang agak serem ya karena akhir-akhir tahun, jadi hujannya tuh agak kenceng dan disertai angin. Makanya itu safe dari mereka juga sih. Rules-nya supaya kalau pas lagi hujan ya emang nggak boleh dipakai fasilitasnya. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung gue terus. Jangan lupa untuk subscribe untuk channel sekali dan nyalain loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan jenis-jenis gue selanjutnya. Jangan skip iklannya ya. Jangan lupa komen, like, share, and always stay smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.